Yang penting bagi banyak negara, Selat Hormuz terbuka. Kalau di Indonesia agak repot juga pemerintah, karena sekarang nggak bisa kasih alasan, gara-gara geopolitik, gara-gara Selat Hormuz, jadi harga minyak naik. Iya, iya. Artinya apa? Pemerintah non-subsidi ini harusnya bisa turun. Iya, iya, Jadi iya, supaya rakyat itu tidak marah lagi. Penghentian serangan all fronts yang diserang oleh Israel. Termasuk di situ adalah Lebanon. Nah, ini yang Israel marah. Ya kan? Nah, di sini terlihat nih bahwa Amerika, Trump dengan Netanyahu itu tidak sejalan lagi. Bagi Iran sebenarnya ini sudah bagus. Masyarakat di Amerika, para senator, ya, anggota Kongres, mereka mengatakan, kok Iran lebih baik daripada sebelum perang? Iran juga sejak awal memang sudah mengatakan kita nggak mau mengembangkan senjata nuklir kok. Ali Khamenei itu sudah mengatakan bahwa mengembangkan nuklir itu sesuatu yang haram. Politik luar negeri bebas aktif. Ini yang kadang-kadang kita diseret ke sana, diseret ke sini, gitu kan? Kalau Bapak Presiden bisa ketemu dengan berbagai presiden, perdana menteri dari berbagai dunia, harusnya Bapak Presiden merasa bahwa we are at the same level. Ya, kita duduk bersama untuk discuss issues on the table. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Sobat Forum dimanapun Anda berada. Kembali di PhD 4K bersama saya Pumpida Hidayatullah. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. 2 hari lalu Amerika bersama dengan Iran telah menyatakan damai. Ini berita luar biasa yang kemudian tertutup oleh isu-isu yang lain. Tapi ini harus kita lihat karena ini bagaimanapun juga nasib geopolitik kita di dalam konteks melihat perekonomian Indonesia dan politik Indonesia secara umum tergantung juga kepada hasil daripada perdamaian ini tentunya. Karena bagaimanapun juga dengan perdamaian ini Selat Hormuz konon kabarnya sudah akan dibuka tanpa ada biaya apapun. Nah, ini menjadi menarik. Tentu kalau udah urusan hubungan internasional, saya ditemani oleh Profesor Hikmahanto Juwana. Luar biasa, Prof. Selamat datang. Selamat pagi. Terima kasih ya. Kita nggak tahu pagi apa siang. Iya, benar juga. Luar biasa nih. Benar ya, berarti nih kita dugaan kita di terakhir waktu kita podcast, Prof udah bilang nih Amerika kayak udah nyerah nih. Iya. Ini tapi dengan selesainya perdamaian ini berarti terbukti menyerah atau ini hanya strategi buying time atau gimana sebenarnya, Prof? Yang pasti Trump tahu bahwa di dalam negeri dia tidak dapat dukungan lagi, dan kedua kita tahu juga bahwa bulan November nanti kan ada midterm election. Ya. Nah, ini kan harus ada kegiatannya pemilu selah, betul. Ini kan harus ada kampanye dan lain sebagainya, nggak pas bulan November, ya mungkin dimulai dari sekarang. Iyalah. Dan kalau misalnya kita lihat dalam konteks seperti itu, sebenarnya bisa kalah tuh ya mereka ya. Bisa kalah. Oleh karena itu, sebenarnya Trump sendiri yang ingin mendapatkan peace deal ini ya, perjanjian damai. Tapi ini kan masih MOU dulu ya, karena ini ada 2 tahap. Yang sekarang ini adalah MOU-nya. Nanti ada waktu 60 hari, di mana kedua negara akan melakukan negosiasi sampai kemudian ada perjanjian perdamaiannya. Detailnya gitu ya. Detailnya. Nah, jadi konteksnya adalah ini ada MOU, terus kemudian ini sebenarnya sudah ditandatangani secara elektronik ya beberapa hari yang lalu. Dan sedianya ini hari Jumat ini itu mereka akan ketemu di Swiss untuk kemudian tanda tangan secara fisik. Tapi Trump kemarin sudah hari ini kan 19 ya kalau nggak salah. Hari ini 19 waktu sana ya. Waktu sana ya. Ya, tapi Trump sudah mengatakan bahwa kita sudah melakukan penandatanganan hari Rabu waktu Perancis malam. Betul. Dia tanda tangan dan kemudian Presiden Iran juga sudah tanda tangan. Jadi pertemuan hari Jumat ini sudah dianggap tidak perlu lagi, ya. Jadi MOU ini sudah berlaku. MOU ini berlaku, ada 14 poin. Intinya adalah poin pertama yang saya sudah baca itu kedua negara akan mengakhiri serangan di antara mereka. Tapi juga ada hal yang
sebenarnya Israel sangat marah itu ya, yaitu penghentian serangan all fronts yang katakanlah diserang oleh Israel. Termasuk di situ adalah Lebanon. Nah, ini yang Israel marah, ya kan? Nah, di sini terlihat nih bahwa Trump dengan Netanyahu itu tidak sejalan lagi. Nah, apalagi menteri-menteri Netanyahu itu sangat keras mengatakan bahwa apa urusannya Amerika Serikat membuat perjanjian yang berkaitan dengan Israel, karena mungkin dari perspektif Israel kan mereka negara berdaulat. Ya, kenapa kok kemudian diikuti di dalam suatu perjanjian yang di Israel itu tidak menjadi pihak? Karena ya Israel nggak ikut tanda tangan kan? Nggak ikut tanda tangan. Iya. Dan ini tidak sesuai dengan keinginannya. Tapi kan Trump udah berapa kali ya? Kalau saya hitung 3 kali tanda kutip marah dan mengkritik ya. Walaupun ujungnya saya sama Netanyahu teman baik gitu ya. Trump mengatakan bahwa ini Israel kamu harus ikuti dengan apa yang kita skenariokan. Kamu nggak bisa bergerak sendiri. Nah, saya masih ingat kemarin waktu tiba-tiba Israel menyerang Iran, terus kemudian Iran menyerang balas gitu ya. Nah, itu Amerika Serikat nggak mau bantu Israel, diemin aja. Nah, mungkin Trump bilang, ya saya mau tahu deh seberapa kuat nih kamu. Ya kayak semacam memberikan pelajaran gitu kan. Nah, untuk jadi kayak orang tua ke anak nakal lah ya. Ya, betul. Lu cobain aja dulu deh sampai lu kena batunya gitu kan. Benar. Kira-kira gitu kan. Benar. Nah, tapi setelah itu kan kemudian dihentikan. Tapi kemudian Netanyahu bilang, "Oke, saya nggak akan lagi serang, tapi catatannya adalah penguasaan saya di Lebanon Selatan itu saya tidak akan mundur." Ya kan? Nah, tapi kan Iran bilang, "Enggak, pokoknya harus semua mundur." Nah, ini yang akan dinegosiasikan juga dalam waktu 60 hari ini. Yang pasti adalah serangan itu sudah tidak boleh ada lagi. Yang kedua, nah ini yang penting. Poin keduanya itu dalam MOU ini bahwa kedua negara akan menghormati kedaulatan masing-masing negara dan tidak melakukan intervensi. Nah, jadi ini luar biasa kan? Iran asik banget naik daun tuh. Iya. Walaupun Trump selalu mengatakan, tapi kan angkatan perang udah habis, para leaders mereka nggak ada. Ya, tapi kan kalau misalnya dia bilang, saya ini awalnya kan mau diserang kayak di Venezuela kan, mau tekuk lah kedaulatannya, diganti rezimnya lah, macam-macam. Ini bilang enggak, semua kedaulatan masih tetap sama. Iya kan, jadi luar biasa. Ya. Nah, ini harusnya kita juga merefleksikan diri lah Indonesia, karena ART kemarin nih banyak juga kita ditekuk sama Amerika Serikat si Trump ini. Waduh, ampun deh. Justru momennya sekarang berarti kalau kita mau istilahnya melakukan tawar-menawar dengan Amerika dengan hard bargain gitu ya. Karena kan si pemilu sela ini menjadi istilahnya ya jurus kita lah untuk neken dia gitu. Karena kalau udah pemilu sela terus dia menang, wah dia di atas angin lagi gitu. Betul. Ini yang ya mungkin kita harus melihat ya berbagai perjanjian yang kemarin kita buat dengan Trump berkaitan dengan ART, berkaitan dengan BOP. Ini kita harus lihat dan kita merefleksikan apa yang terjadi di Iran Amerika Serikat, bahwa negara seperti Iran ini mampu untuk tegak dengan kedaulatannya. Ini yang penting gitu ya. Menurut Prof, 60 hari ke depan itu nanti setelah ditandatangan si MOU ini, apakah katakanlah misalnya bisa dipenuhi semua nggak sama Amerika tuh? Yang menjadi tuntutannya si Iran ini. Jangan-jangan kalau misalnya itu akhirnya mereka ya nggak jadi lagi gitu nih. Sebenarnya kalau saya lihat ya, kan di dalam MOU yang sekarang ini ada 2 komponen lah. Komponen pertama adalah apa yang bisa dilakukan secara langsung setelah adanya penandatangan MOU. Misalnya saja Selat Hormuz harus dibuka dan blokade Amerika Serikat sudah akan ditarik, ya kan? Tapi ada sesuatu yang kita bahas nih dalam waktu 60 hari, terutama mengenai masalah nuklirnya Iran, kemudian juga uranium yang sudah diperkaya, 400 kilo itu mau diapakan gitu ya. Bahkan juga di situ ada ketentuan yang mengatakan bahwa Amerika Serikat harus menarik mundur pasukannya. Jadi pangkalan militer harusnya nggak ada lagi di situ, ya kan? Memang Trump bilang bahwa ya kita sekarang sudah
terbebas dari beban kita ke Timur Tengah, begitu ya. Mungkin dalam konteks memang sejak awal Trump ingin keluar dari situ. Ya, ya. Tapi Iran juga sejak awal memang sudah mengatakan kita nggak mau mengembangkan senjata nuklir kok. Karena tahun 2002 itu Ali Khamenei itu sudah mengatakan bahwa mengembangkan nuklir itu sesuatu yang haram. Senjata nuklir, bukan yang untuk damai. Sekarang ini isunya kalau untuk senjata nuklir itu diharamkan. Diharamkan, ada fatwanya. Tapi kalau misalnya nuklir untuk tujuan damai, ya tentu untuk Iran pembangkit listrik lah ya, yang lain-lain gitu. Harusnya diperbolehkan dan itu nggak dilarang dalam NPT ya, Non-Proliferation Treaty-nya antara negara-negara yang punya nuklir dengan yang tidak punya nuklir. Ya, jadi memang kalau uranium kalau mau dijadikan energi sekalipun harus diperkaya. Ya, harus diperkaya. Iya. Tinggal sekarang berapa derajatnya itu ya yang prosentasenya dan sebagainya. Nah, jadi itu yang akan didiskusikan. Nah, termasuk juga yang luar biasa itu adalah akan ada 300 miliar US dollar yang dalam rangka untuk pembangunan Iran. Nah, saya ngelihatnya gini, Iran tuh minta kepada Amerika Serikat pampasan perang. Jumlahnya 400 miliar US dollar. Karena mereka kan diluluh lantakkan kan gitu kan. Sekarang saya minta kembali. Nah, Amerika bilang enggak, saya nggak bisa, saya nggak mau. Nah, tapi kemudian mungkin dalam proses negosiasi ini sampai pada titik udah 300 miliar US dollar, tapi ada tapinya. Tapi itu nanti di-funding oleh negara-negara teluk atau negara-negara yang mau lah. Karena sekarang Trump itu dapat sorotan juga di dalam negeri. Kamu kok ngapain kasih ke Iran sampai 300 miliar US dollar dan lain sebagainya kan? Tapi kalau saya melihat Trump itu punya pikiran bisnis. Ini kan banyak kontrak-kontrak untuk pembangunan rekonstruksi kan dengan jumlah yang 300 miliar US dollar itu. Kalau misalnya perusahaannya atau koroni-koroninya yang kan kita harus tahu bahwa Trump ini kan dulunya kontraktor gitu kan. Ini kan luar biasa gitu kan. Nah, ini mungkin saya lihat Trump itu memikirkan tentang dirinya sendiri, tidak memikirkan tentang Amerika Serikat gitu kan. Nah, makanya di dalam negeri di Amerika itu dapat kritikan. Kenapa kok kalau kita menang, kenapa kita harus kemudian chip in? Walaupun Trump bilang 10 sen pun saya nggak akan chip in pemerintah Amerika Serikat. Tidak akan ada taxpayer dari Amerika Serikat. Ya bisa aja seperti itu Trump bilang ya, karena uang itu kan bisa aja dari negara teluk, bisa dari World Bank, ya kan? Kan dalam rangka rekonstruksi kayak Eropa juga dari IBRD gitu ya, World Bank yang masuk ke Iran. Yang penting bagi Trump itu adalah kontraktornya siapa? Ada cuan tuh sih. Ada cuan. Wah, ini benar-benar saya bilang top bener nih orang ini kan. Dalam posisi kalah pun dia masih ngambil keuntungan gitu. Iya, untuk dirinya sendiri kan itu. Nah, pada saat diumumkannya penandatangan MOU ini, tiba-tiba dia langsung ngomong let the oil flow katanya gitu. Berarti harga minyak nggak akan setinggi ini lagi dong. Betul. Jadi saya baca di dalam MOU itu memang kalau saya nggak salah di ketentuan pasal 4-nya gitu ya, yang mengatakan bahwa setelah MOU ini ditandatangani, immediately itu Selat Hormuz itu harus dibuka oleh Iran dan Amerika Serikat akan memundurkan kekuatan angkatan lautnya ya, blokade yang selama ini ada. Dan di situ Trump bilang ya sudah, sekarang sudah bisa keluar masuk seperti sebelum terjadinya perang. Dan Iran tidak akan melakukan misalnya pembatasan dan lain sebagainya. Udah turun sih harga minyak, tapi memang belum langsung ke normal yang kayak kemarin lagi. Gitu. Nah, ini yang terus kemudian saya lihat waktu Presiden Trump menandatangani kan di depan pemimpin G7. Nah, sebelahnya ada Macron. Wah, Macron yang paling senang nih. Wah, tuh tangan gitu. Karena dia relief kan. Terlepas dari udahlah Amerika Serikat merasa dia menang atau misalnya dapat kritikan bahwa dia sebenarnya banyak yang rugi. Yang penting bagi banyak negara, termasuk saya yakin Indonesia. Damai itu enak dan Selat Hormuz terbuka. Iya, karena ekonomi kan. Kan ekonomi, betul. Energi jadi lancar lagi gitu. Tapi ya kalau di Indonesia agak repot juga pemerintah. Karena sekarang nggak bisa kasih alasan, gara-gara geopolitik, gara-gara Selat Hormuz, jadi harga minyak naik. Artinya apa? Pemerintah
Kalau harus kita karena ke dolar nih sekarang kan. betul. Iya, iya, iya. Tapi kalau soal minyak itu harus menurunkan yang non subsidi. Betul, Kalau betul. yang subsidi kan memang dijaga ya. Mhm. Tapi non subsidi ini harusnya bisa turun Iya, nih. iya, Jadi iya. supaya rakyat itu tidak marah lagi. Kan sekarang ini marah karena oh ya Semalam soalnya dinaikin semalam aja tuh. Pas tanpa lagi pengumuman lagi. iya, pas lagi bangun, pas lagi tidur masih harganya segitu, pas bangun udah beda. Kaget kita. Dan sekarang itu kan komplain dari masyarakat itu adalah iya yang subsidi itu tidak dirubah, tidak dinaikkan. Betul. Tapi mereka harus antri. Betul. Akhirnya beli yang non subsidi, Pertamax segala. Nah, tapi sekarang mudah-mudahan ini bisa diturunkan. Tinggal sekarang masalah dolar, tapi dolar juga nggak bisa menyalahkan masalah geopolitik. Betul, betul. Karena geopolitik sekarang sudah mulai mereda. Iya. Ya. Dolar kita memang persoalannya internal dari dalam gitu, nggak ada hubungannya dari geopolitik lagi ya. Iya. Kalau harga minyaknya iya. Iya. Tapi kan biasanya kalau pemerintah, ya ini kan gara-gara ada geopolitik, jadi tolong dipahami gitu kan. Tapi kalau misalnya sekarang sudah baik, berarti kan memang ada masalah di dalam, ya, dan itu yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Nah ini kalau misalnya, ini saya ngelihat agak jauh ke depan gitu ya. Kalau yang dalam 60 ini terjalin suatu relationship yang berjalan dengan baik, gimana kira-kira si Iran bisa jadi ally-nya Amerika nggak apa? Artinya Amerika mungkin akan terpecah benar-benar nih konsentrasinya untuk istilah cuma ngebelain Israel aja atau gimana, Prof? Kira-kira? Ya yang dalam waktu 60 hari kalau dari sisi Iran sih ini akan membuat Iran 3 hal. Pertama, tidak lagi diserang oleh Amerika Serikat ataupun Israel. Itu yang paling penting. Iya, iya. Dan juga Iran sudah bisa memfasilitasi juga agar Hezbollah, Houthi dan Hamas itu tidak diserang juga oleh Israel. Jadi ini penting juga nih. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dengan adanya nanti perjanjian damai ini, sebenarnya Iran itu akan diperbolehkan untuk berhubungan dengan banyak negara dari segi perdagangan ekonomi. Karena kan selama ini ada sanction. Iya. Selama ini ada sanction. Iya, ada sanksi. Embargo ya. Embargo. Dan Amerika Serikat melalui Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB itu ada ketentuan yang negara yang atau pelaku usaha dari suatu negara yang mau berinteraksi dengan pihak Iran itu akan dikenakan sanksi dan lain sebagainya. Nah, jadi di dalam MOU sebenarnya sudah dikatakan setelah ditandatangani, maka sambil menunggu perjanjian perdamaian, semua sanksi itu di-waive, ya di-waiver. Ya itu ketentuan pasal 10 dari MOU ini mengatur mengenai masalah ini. Jadi bagi Iran, ini mereka secara ekonomi bisa bergerak lagi. Yang selama ini kan mereka boleh dibilang harus bertahan dengan berbagai sanksi. Bahkan harus diam-diam melakukan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Menggunakan misalnya perusahaan-perusahaan yang seolah-olah bukan miliknya dia, tapi sebenarnya ya punyanya Iran. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini juga untuk ekonomi Iran. Yaitu uang yang selama ini di-freeze, dibekukan, ya. Karena sebelum Ayatollah itu Amerika, karena ada Sandra dan lain sebagainya, itu meng-freeze. Dan ini pada waktu ada perjanjian dengan Obama sebelum yang sekarang ini, itu maunya bahwa ini harusnya jangan di-freeze lagi, harus dibuka. Dan itu ada yang di negara-negara di Teluk lah ya. Nah, ini dijanjikan bahwa itu akan dibuka. Itu sekitar 24 miliar US dollar gitu kan. Nah, ini yang selama ini Iran berjuang. Nah, jadi dari segi ekonomi sudah mulai membaik lah. Dan ini yang diharapkan juga oleh pemerintah sehingga bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat mereka begitu ya. Nah, jadi maka bagi Iran sebenarnya ini sudah bagus nih. Artinya sebelum perang itu kan banyak hal ini ya. Tapi setelah perang ini semua sekarang sudah mencair. Jadi pertanyaannya ini yang ditanya sama masyarakat di Amerika, kalau saya perhatikan podcast dan lain sebagainya, bahkan para senator ya anggota Kongres itu mereka mengatakan
kok Iran lebih baik daripada sebelum perang? Gimana menangnya nih katanya nih Donald Trump ini kan? Katanya dijanjikan dan sebagainya. Nah, ini jadi kalau menurut saya agak sedikit backfire ya. Tapi yang penting adalah ada kesepakatan. Ya terus terang ya Trump ya bolehlah mengklaim bahwa kita yang menang, kita harus ini dan lain sebagainya. Bahwa dia punya kerepotan tertentu untuk menghadapi rakyatnya, terhadap menghadapi para senator atau kongresnya itu urusannya Trump gitu kan. Yang penting kan sudah terjadi nih kesepakatan ini. Nah, saya itu sebenarnya yang ingin pemerintah lakukan adalah punya inisiatif untuk membangun, menggalang negara-negara menjamin, mengawal proses MOU sampai kemudian nanti sampai terjadi perjanjian 60 hari. Jadi kita nih dunia tuh jangan kemudian ya kita udah senang sudah ada sepakat. Kan tadi Mas Pumpi tanya sama saya ya kan, jangan-jangan ini akal-akalan gitu kan? Nah kan kita nggak mau kalau itu terjadi akal-akalan. Buying time lah. Buying time dan lain sebagainya sampai 60 hari lewat kan mungkin bulan November sudah lewat, wah nanti diserang lagi. Nah, kita kan nggak mau seperti itu, karena kita sudah mengalami nih 6 minggu perang, ya kan? Itu pelambatan ekonomi bagi dunia itu sudah sangat luar biasa dan itu juga berdampak pada kita. Nah, oleh karena itu, kan Bapak Presiden sering ketemu nih sama presiden negara lain ya atau perdana menteri dan lain sebagainya. Ini harusnya dikapitalisir, ya harus dikapitalisir. Bilang, ayo kita buat kayak begini. Nah, kita kawal sama-sama, ya kan? Ini menarik nih kalau misalnya emang embargo Iran ini dibuka ya. Pertama kemarin-kemarin itu sebelum perang, itu kita dapat diskontit harga gas dari terutama gas ya dari mana? Dari Iran itu sangat-sangat besar. Diskontitnya. Karena dia harus lewat Oman atau lewat Dubai atau lewat apa dulu kalau mau beli gitu. Pokoknya ada layernya, seolah-olah kita nggak berinteraksi sama Iran kan gitu kan. Kalau sekarang langsung, ini intermediary-nya hilang kan. Berarti si Iran panen bener tuh dia tuh. Bahkan nanti kan rute-rute yang darat, yang pakai jalur kereta pun juga, pasti itu juga jadi naik juga harganya semua. Jadi prosper banget tuh Iran ke depan tuh sebenarnya. Jadi kita ini sebenarnya mau sekali berhubungan dengan Iran dan Iran itu punya potensi. Demikian juga Iran melihat Indonesia mau sekali berhubungan dengan ini dan Indonesia punya potensi. Cuman yang jadi masalah adalah selama ini kan ada sanksi, ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyangsisi Iran, terus kemudian juga pemerintah Amerika Serikat bahkan juga yang memastikan bahwa memang tidak boleh ada transaksi-transaksi dengan pihak Iran. Itu yang membuat volume perdagangan antar dua negara ini, Indonesia dengan Iran, itu masih kecil gitu. Tapi kalau ini dibuka, wah banyak sekali yang kita bisa lakukan. Ini berarti sejarah baru juga nih, luar biasa nih. Zaman dulu itu, kalau kata Bung Karno, kalau kita mau jadi negara maju itu, katanya harus kalah perang sama Amerika. Betul kan? Iya, ada cerita kayak begitu. Terus kayak gimana kalau menang? Nah, sekarang kalau yang menang ini istilahnya kan sebenarnya ya kalau secara ini real menang nggak ada, tapi dalam konteks positioning menang ini sebenarnya si Iran. Akhirnya berubah total nih, sejarah baru nih lawan Amerika nih. Betul, itu dengan 300 miliar US dollar. Itu udah luar biasa. Luar biasa. Itu yang Jepang yang kalah perang lulu lantak, ya kan? Memang kemudian kan Amerika masuk di situ, mereformasi ini dan sebagainya, termasuk juga konstitusinya, sistem pemerintahan, tidak boleh ada kerjasama antara pelaku usaha dengan pemerintah untuk membangun ini dan sebagainya. Dihabisin kayak begitu. Tapi kan kita lihat nih, Jepang akhirnya bisa tahun 1960-an keluar nih, ya kan? Sebagai tanda kutip nih, ya miracle barulah ya di Asia itu. Terus sampai kemudian sampai 80-an lah. 80-an. Rajanya banget tuh. Amerika marah karena apa? Ya selama ini kan secara security kami lindungi kamu dari serangan Korea Utara lah, dari Rusia, dari Cina. Nah sementara kamu asik membangun terus gitu. Sampai mereka jadi berkompetisi. Nah ini yang bukannya tidak mungkin terjadi pada Iran. Karena kalau selama ini kan ya Iran masih bisa bertahan walaupun dia kena sanksi ini dan lain sebagainya. Dan coba bayangkan, mereka punya senjata-senjata seperti rudal, drone dan lain sebagainya. Yang kita nggak tahu
berapa banyak. Iya. Jadi selama ini Dan murah saya dengar kan murah. harganya, Pak. Artinya kan wah ini luar Iya. biasa tuh dia. Apalagi kalau misalnya ini dibuka gitu Iya. kan, wah kan sangat luar biasa. Benar. Jadi ini yang ya orang akan melihat, jangan-jangan katanya Iran ini punya potensi seperti kayak Cina. Ya, Cina dulu dikenakan sanksi dan lain sebagainya. Setelah dia membuka diri kayak begini, bung. Iya. Nah, Ya karena dia punya energi gede, betul. sumber daya manusia juga top tuh. Betul. Saintisnya tuh top tuh, Iya. si Iran tuh. Intinya adalah pokoknya saya melihat ya, geopolitik di Timur Tengah itu akan berubah secara signifikan. Ya. Jadi semua si Gulf negara-negara di Gulf akan cenderung mau kerjasama juga kan kalau kayak begini. Akhirnya mereka tidak punya pilihan. Iya. Akhirnya mereka harus kerjasama. Daripada mereka keder Selat Hormuz begini lagi, mendinganan baik-baik. Satu itu, kan, dan yang kedua mereka kan nggak mau diserang-serang kalau mereka masih kerjasama sama Amerika. Tiba-tiba Amerika menyerang, mereka tahu bahwa negara saya ini akan menjadi target kan begitu. Nah, udah saya nggak mau seperti itu. Nah sekarang bagaimana nih Israel bersikap ini? Ini nih yang menarik ini. Iya, ini yang menurut saya Israel dia udah maju kena, mundur kena nih, ya kan? Dia mau sama Amerika, ternyata Amerika sudah distant himself gitu ya dengan Israel. Tapi kalau misalnya dia mundur, wah ya mau gimana lagi nih sekarang dia harus berbaikan. Tapi dia tahu bahwa sewaktu-waktu dia bisa mendapat serangan dari salah satu negara di Timur Tengah begitu ya. Nah ini yang mau tidak mau Israel ya dia harus mengecilkan egonya ya satu, dan yang kedua ini nih bagus untuk Palestina. Mungkin tuntutan two state solution itu akan terjadi. Nah, ini yang saya sebenarnya mau tanyain juga nih, Prof, berikutnya. Artinya kan gini, kalau misalnya posisi Israel itu terdesak, salah satu yang akan mendesak itu adalah kompaknya kembali negara-negara itu loh. Betul. Gitu, karena si Arab-Arab ini kan selalu dipecahkan dengan isu-isu Sunni, Syiah gitu. Satu, yang kedua juga ya artinya yang satu ini akhirnya kemudian diembargo dan lain-lain gitu ya. Tapi kan kalau udah kayak gini kan hampir dibilang udah nggak ada lagi nih. Betul. Si terkepung lah si Israel ini. Nah kira-kira kalau kayak gitu ya mudah-mudahan Palestina ya kejadian tuh ya two state solution itu. Two state solution. Tinggal sekarang nanti bagaimana sikap dari pemerintah Iran. Karena dalam sistem mullah itu memang mereka punya ideologi bahwa tanah Palestina harus kembali ke rakyat Palestina full, tidak oleh Israel, ya kan? Tapi bisa saja mereka akhirnya ada kompromi, ya walaupun tidak akan mengaku itu, tapi ya sudahlah ada satu negara yang dia nggak sebut namanya Israel gitu ya, yang akhirnya ada di sana, tapi agresivitas Israel itu terhenti. Kenapa? Kan West Bank yang oleh masyarakat internasional, Gaza yang oleh masyarakat internasional, bahkan Al-Aqsa yang oleh masyarakat internasional, ada resolusi Majelis Umum PBB dan lain sebagainya itu yang tidak boleh ditouch oleh Israel. Ya. Oke lah kalau misalnya kamu melakukan okupasi, tapi kamu nggak boleh nih mengambil misalnya tepi barat, ya menguasai sepenuhnya, bahkan ada settlers baru. Demikian juga di Gaza, apalagi di Yerusalem yang harusnya tidak boleh ada pemerintahan di sana. Sekarang kan udah dipindahin ibu kotanya ke sana gitu ya. Nah, itu yang akan menghambat Israel untuk melakukan itu. Kayak kemarin kan ada undang-undang di Israel itu yang membolehkan masyarakat Israel untuk membeli tanah-tanah orang-orang Palestina yang ada di West Bank. Nah, rakyat Palestina kan ini nggak kaya-kaya, miskin katakanlah begitu. Dia punya tanah, tapi dia perlu hidup. Akhirnya jualnya ke siapa? Ya orang-orang Israel, ini kan warga Israel. Yang dari luar lain pada nggak berani juga beli gitu kan. Israel bilang saya nggak perlu okupasi pemerintahnya, tapi kalau settlers ini yang mengisi di situ kan udah jadi tanah Israel. Belum lagi nanti Lebanon Selatan juga kan gitu. Nah ini ambisi Israel, pemerintah Israel untuk Israel Raya itu akan tidak bisa dilakukan. Nah tinggal sekarang Israel yang mungkin selama ini itu yang kemudian saya bertahan dengan ini, tapi Palestina harus segera merdeka. Ya kita berharap kalau misalnya ada two state solution, maka Timur Tengah akan lebih tenang kan, katakanlah lebih damai gitu ya. Nah itu juga mungkin yang diharapkan oleh Trump.
ini koherensi apa yang dilakukan Amerika dengan Iran ini, dengan kemudian BOP yang kemarin dibangun, ini kan sebetulnya dua hal yang berbeda. Ya. Yang ini urusannya Israel dengan Palestina gitu kan tentu. Yang satunya lagi ini kan istilahnya supaya Selat Hormuznya selesai dulu gitu. Nah, kira-kira nih bakal ketemu nggak? Atau bakal menjadi sesuatu yang akan berbeda? Atau Trump harus istilahnya ya menyampingkan si BOP pada akhirnya? Ya, yang pasti gini, kalau saya melihat ini dari sisi Israel, bahwa dengan adanya BOP akan ada perdamaian, tapi tidak akan pernah ada yang namanya negara Palestina. Oh, Ya. betul, betul. Karena itu analisa kita di sebelumnya kan, ya. itu satu. Nah, sementara di sisi lain, Israel nih, perspektif Israel, dia mau bahwa Amerika Serikat terus menyerang Iran, tapi menghilangkan Iran sebagai sebuah negara nggak mungkin. Yang diinginkan oleh Israel adalah bergantinya sistem mullah menjadi sistem kerajaan, di mana Reza Pahlavi yang akan menjadi pemimpin di sana. Karena dengan Reza Pahlavi menjadi pemimpin, 3 hal yang dijanjikan akan memperbaiki hubungan Iran dengan Amerika dan Israel. Kemudian kedua, melakukan penghentian terhadap kegiatan yang mengembangkan senjata nuklir, pengayaan uranium. Dan yang ketiga, tidak lagi mendanai Hamas, Houthi dan Hezbollah. Nah, itu kan dari Israel itu yang diinginkan. Ya. Jadi kalau misalnya dari sisi Israel ada BOP, ada perang di Iran, Amerika, ujungnya yang untung besar itu ya Israel. Karena apa? Dia bisa memperluas wilayahnya, ya kan? Israel Raya, Lebanon Selatan, nanti West Bank itu juga jadi wilayahnya Israel dikuasai betul. Terus kemudian di Gaza juga seperti itu. Dan kemudian yang kedua, dia tidak lagi diusik oleh Iran. Karena rezimnya sudah berganti kan begitu kan? Nah, itu dari perspektif Israel. Maka sekarang ini Israel ini dengan adanya perdamaian ini, orang bilang jadi batu sandungan. Kalau saya bilang nggak batu sandungan, pensabotase. Kalau bisa nggak terjadi itu perdamaian itu. Itu yang harus diwaspadai. Maka penggalangan masyarakat internasional untuk menjaga ini, terutama juga menjadi penting tuh ya. Iya, memastikan Israel ini nggak mensabotase itu jadi penting. Ya kan? Nah, jadi itu. Nah, tapi kalau dari sisi Amerika Serikat, kalau saya lihat Trump itu sebenarnya ingin, sudahlah, buat apa sih kita pakai uang pajak rakyat kita itu punya pangkalan militer di berbagai dunia. Kita nggak mungkin jadi polisi dunia. Justru kita nih rugi. Sementara dunia dapat untung dari kita nih. Dia dapat perlindungan katakanlah, kemudian juga tidak perlu membayar dengan banyak uang gitu ya untuk keamanan. Mereka bisa konsentrasi masalah ekonomi. Jadi Trump itu kepingin, sekarang enggak. Buktinya ya di Jerman itu 5.000 tentara katanya sudah ditarik, ya kan? Nah di Timur Tengah ini kan Trump juga ingin, udah kita keluar aja dari sini. Kesempatan kalau misalnya Iran bilang pangkalan militer Amerika Serikat menjadi pengganggu untuk dia, dan kemudian juga negara-negara Teluk itu juga merasa bahwa ya gara-gara ada pangkalan Amerika saya jadi target. Ya udah kita tarik kan. Jadi dia punya alasan juga. Nah ini yang menurut Trump, this is how to make America great again. Great-nya itu Amerika secara eksklusif. Dia tidak perlu memikirkan dunia yang selama ini dia harus memikirkan dunia dengan membayar ini semua dari pajak rakyat Amerika Serikat. Tapi kan kalau kayak dia naro kayak di NATO gitu kan, itu kan si NATO-nya juga bayar ke Amerika kan sebetulnya kan? Iya, tapi bayar ke Amerika, tapi tidak sebesar menurut Trump ya. Amerika ya membiayai ini semua begitu. Jadi ini yang dianggap sebagai ini nggak fair nih, ya kan burden sharingnya. Maka misalnya Trump waktu rame-rame perang 6 minggu itu, kan dia minta bantuan juga dari negara NATO. Tapi ternyata dia nggak mau datang negara. Dia bilang nih beneran kita disuruh melindungi mereka kalau misalnya ada serangan lain sebagainya. Tapi giliran kita minta, mereka nggak mau datang. Ya buat apa? Gitu kan? Nah itu yang membuat Trump itu bilang bahwa sudah waktunya Amerika nggak usah kita jadi polisi dunia. Kita yang penting sebuah negara yang besar gitu ya.
Nanti kita tinggal ngomong, kamu jangan kayak gitu, kamu kayak begitu. Nggak usah kemudian pakai pangkalan-pangkalan militer. Udah kekuatan ekonomi aja yang kita gunakan. Gitu. Itu berarti dia belajar dari Cina tuh. Cina Iya. juga gitu, jadi ekonomi aja. Ekonomi Jepang aja. juga dulu begitu gitu Betul. sebenarnya. Iya. Ngapain pakai militer? Iya. Cuman berarti anggaran militernya berkurang dong. Padahal itu kan salah satu industrinya si Amerika juga yang sebenarnya dia pakai gitu untuk mengenerate ekonominya mereka kan sebenarnya. Betul, betul. Nah, ini yang memang jadi tantangan industri pertahanan dari Amerika Serikat. Memang kalau misalnya sekarang ini nggak ada yang menakut-nakuti bahwa perang ini akan terjadi, gitu kan? Lalu industri pertahanannya buat apa? Gitu. Kalau selama ini mereka hidup tidak hanya pada waktu perang saja, tetapi pada masa damai kan ada suasana, kita akan perang, ada gini. Jadi kita harus mempersiapkan perang. Gitu. Itu arms race itu, perlombaan senjata ini gara-gara model kayak begitu. Nah, ini yang jadi tantangan di Amerika Serikat. Maka Trump itu mau shift gitu ya dari masalah industri pertahanan yang menjadi motor bagi perekonomian Amerika menjadi yang non pertahanan lah. Walaupun ini pasti tetap di maintain ya. Tapi kan misalnya dia kepingin industri pesawat udara kayak Boeing dan lain sebagainya lebih maju. Lalu kemudian bagaimana para pelaku usaha dari berbagai negara justru berinvestasi di Amerika, kemudian membuka lapangan pekerjaan di Amerika Serikat. Ya, idenya Trump itu adalah to make America great again. Itu adalah bagaimana lapangan pekerjaan di Amerika terbuka, perusahaan-perusahaan Amerika yang selama ini ada di Cina dan banyak negara itu kembali ke Amerika Serikat, bahkan perusahaan-perusahaan dari berbagai negara dia pergi ke Amerika Serikat untuk dijadikan tempat produksi barang-barang mereka. Gitu. Wah, luar biasa nih, Prof. Tadi jawabannya berarti si BOP ini kemungkinan akan dikesampingkan dulu atau gimana? Ya, kalau mungkin saya lihat ya sekarang ini. Yang penting gol dulu nih kan si ini ya. Di Israel udah nggak punya appetite lagi di BOP. ya? Buat apa gitu kan? Iya. Dan saya rasa BOP ini ya cuma diambangin gini. Kan ada pertemuan waktu Bapak Presiden datang tuh di Washington DC kan. Itu pertemuan pertama, ya kan? Tapi nggak ada hasilnya juga kan. Justru itu forum di mana setiap negara melakukan mengglorifikasi apa yang dilakukan oleh Trump lah kayak begitu kan. Tapi nggak ada hasilnya. Dan kita juga nggak tahu nih apakah akan ada sidang tertentu di BOP yang berikutnya. Kayak misalnya perang kayak begini, kan Dewan Keamanan PBB langsung bersidang, bicara, membahas dan sebagainya. Sekarang ya di BOP apa ada sidang seperti itu, sidang darurat kan nggak ada juga. Jadi kalau menurut saya ini sekarang yang namanya BOP sudah kehilangan relevansinya karena Israel nggak punya appetite dan Amerika Serikat juga merasa ya buat apa gitu kan? Mainannya Trump sendiri kan? Iya bikinan ya Trump sendiri. Dan ya Trump ini kan sampai 2029 kalau saya nggak salah itu ya. Berarti ya dia udah tahu juga kalau misalnya Partai Demokrat yang menjadi presiden, ya pasti dia nggak mau tunduk juga dengan Trump sebagai chairman di situ. Jadi sekarang ini ya menurut saya diambangkan dan sudah waktunya menurut saya Indonesia keluar dari BOP. Ya, tanpa Trump juga nggak akan ganggu kita kok. Saya yakin ya dalam situasi seperti sekarang, Trump tidak akan ganggu kita. Tinggal sekarang mekanisme yang diatur di dalam pasal 11 BOP itu adalah sekarang ini pemerintah kita sudah terikat. Ya, kecuali kalau misalnya nanti DPR mengatakan menolak. Nah, berarti kita udah keluar dari BOP. Nah, tinggal sekarang kan presiden. Berani DPR ya. Nah, presiden belum nyampein ke DPR. Ya, mudah-mudahan sih DPR ada yang berani lah ya, ada yang berani. Harus berani. Apalagi melihat fenomena atau gejolak yang ada di dalam negeri ya. Kan macam-macam ya kan tuntutan di dalam negeri ya. Wah, soal MBG lah, ini dan sebagainya. Tapi juga soal BOP ini kan juga jadi masalah. Itu yang menurut saya kalau melihat seperti ini, ya mungkin Bapak Presiden bisa bisikin Pak Dasko gitu ya, tolong DPR udahlah tolak aja kan itu. Wah, luar biasa. Tapi kalau misalnya begini, kalau si kita ini di dalam
Kan kita kan ada komitmen ngirim tentara gitu, berarti kalau BOP-nya nggak ada, kita tarik semua dulu kan? Iya, nggak Jadi jadi. udah pokoknya benar-benar bukan berarti tetap harus ada di sana kan? Apa gimana itu sebenarnya Ya sebenarnya kalau kan kayak gini? di dalam konteks BOP itu terus kemudian ada ISF, International Stabilization Betul. Force. Iya. Nah, pada waktu pertemuan BOP pertama, Bapak Presiden mengatakan kami akan siap mengirim sampai 8.000 Betul. pasukan kan begitu. Cuman kan pasukan ini tidak di bawah PKO, Peacekeeping Betul. Operation. Benar. Tidak dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Jadi ini adalah ya pasukan bentukan dari BOP. Benar. Yang selama ini kita Indonesia kalau mengirim pasukan keluar itu harus dalam kerangka PBB. Ya. Ada resolusi Dewan Keamanan PBB. Nah, ini sebenarnya jadi perdebatan juga di dalam negeri. Jadi pemerintah pun juga melihat pertimbangan. Tetapi ya mungkin dari Kementerian Pertahanan ya kita harus siap ya sewaktu-waktu kalau misalnya memang jadi ya kan pasukan kita harus kirim juga kan. Maka proses persiapan itu mungkin masih jalan. Tapi yang saya harapkan ini jangan dikirim. Karena kalau misalnya ini dikirim, itu tergantung sama keputusan DPR tadi itu juga kan? Oh iya, kalau misalnya DPR bilang udah kita menolak, nah, ini kan ISF-nya juga nggak ada. Iya. Karena yang saya analisis, ISF ini nantinya akan berhadapan dengan Hamas. Iya. Kan rakyat kita ini akan marah. Ya kalau misalnya pasukan kita ya pakai pajak uang rakyat Indonesia, karena yang bayar ini kalau peacekeeping operation itu yang bayar PBB, bukan kita. Tapi kalau BOP ini kemungkinan besar dari kita. Ya kan? Nah, ketika uang pajak rakyat digunakan untuk mengirim pasukan di ISF ini dan berhadapan sama Hamas, wah itu jadi masalah. Ya, dan saya nggak ingin Bapak Presiden itu ada masalah banyak masalah, tambahan masalah seperti ini. Nah, ini yang pentingnya ini orang-orang di sekitar Bapak Presiden memberikan masukan-masukan yang benar, gitu kan? Oke. Sekarang kita berandai-andai sedikit ya, Prof. Kalau misalnya katakan Trump kalah, bukan Trump lah, Republikan kalah di pemilu setelah ini oleh Demokrat, berubah nggak nih keputusan ini? Jangan-jangan di Demokrat lobbynya Israel lebih kuat lagi? Kalau menurut saya ya, berubah sih enggak. Justru Trump akan menghadapi impeachment. Iya, karena Partai Demokrat udah siap-siap nih. Iya, kalau Trump yang nggak di-impeach, berarti si peace proses ini juga kemungkinan, maksudnya peace agreement-nya bisa dibatalin tuh sama si Demokratnya. Kalau menurut saya gini, peace agreement-nya mungkin tetap aja berlangsung, bertahan, ya kan? Mau nggak mau harus dijalankan. Tetapi kalau Partai Demokrat ini yang penting adalah Trump-nya harus di-remove. Karena gini, waktu Trump menyerang Iran, Demokrat berkuar-kuar, bilang, wah salah kamu ini dan sebagainya. Mana nih anggaran, mana itu Selat Hormuz, katanya kita sudah mampu menghilangkan angkatan perang, tapi kok Selat Hormuz masih ditutup juga sama Iran, kan begitu kan? Nah, sekarang sudah ada perdamaian, tetap juga keluar-keluar, bukannya dihajar juga dengan mengatakan politik soalnya. Iya, nih perjanjiannya kok kayak begini dan lain sebagainya, kan gitu kan. Tapi intinya kalau menurut saya dari sisi Partai Demokrat, namanya juga oposisi, gimana caranya jatuh gitu kan. Lain kalau misalnya kami yang akademisi, kami mengkritik, tapi kan kalau sudah diambil keputusan ya mau gimana lagi kan gitu. Tapi kalau para politisi ini ya oposisi, ya kalau misalnya dia udah jatuh, dia berkuasa, dia menjanjikan bahwa akan lebih baik dan lain sebagainya kan begitu. Tapi yang penting adalah dia jatuh dulu. Nah, kalau dia jatuh, Presiden Trump kan tentu Vance yang akan naik. Iya, Vance itu juga sekali 3 uang tuh sama Trump sebenarnya model-modelnya. Iya, kalau ada Trump. Tapi kalau nggak ada Trump, dia mungkin agak lain, berubah. Iya, apalagi kalau misalnya dia kan sebenarnya bersaing sama Marco Rubio. Nah, Trump itu lebih suka sama Marco Rubio untuk menggantikan dia jadi presiden ketimbang Vance, gitu kan? Nah, jadi di sini Vance ini tentu akan mencoba membuat policy kebijakan yang tidak sama Trump. Mungkin ya, kalau misalnya nanti dia menjadi pemimpin di Amerika Serikat dan kemudian agak menyingkirkan Rubio supaya dia dapat tiket untuk jadi presiden. Sebentar, saya tanya dulu. Ketika si Trump di-impeach, dia sendiri kan? Maksudnya si presiden sendiri. Oh iya, presiden sendiri. Otomatis si Wapres yang harus naik. Udah pasti si Vance kan yang jadi kan? Berarti si Marco kan nggak nunggu dulu, nunggu di election berikutnya kali, apa gimana?
Ya kalau Marco itu kan 2029 nanti. Iya, makanya. Nah, Iya. kalau Trump itu udah seolah sudah grooming lah, mempersiapkan Oh. nanti 2029 Hmm. kalau kamu bertarung paling tidak di lingkungan Partai Hmm. Republik kan mereka ada konvensi. Itu yang muncul nama Marco Rubio, bukan Vance gitu kan. Tapi kan Vance juga kepingin juga jadi presiden kan. Ya, pokoknya walaupun beberapa bulan pun juga jadi presiden beda. Iya, Iya. dia kan kepingin jadi presiden tuh kalau di impeach dia menggantikan Trump. Tapi 2029 dia bisa maju untuk kemudian challenge yang itu. Iya, menjadi presiden untuk 4 tahun ke depan. Iya, gitu di kan. konvensinya ya. Betul. Wah, seru nih, Prof. Nah, mungkin nih terakhir nih, Prof. Nah, hikmahnya bagi kita nih apa? Peace deal ini kira-kira? 3 hal. Ya. Pertama adalah kita sebagai sebuah negara harus seperti Iran. Kita harus kompak kalau ada serangan dari luar. Boleh di dalam negeri kita rame dan lain sebagainya, ya kan? Tapi kalau misalnya ada serangan dari luar, kita harus kompak dan jangan pernah merelakan kedaulatan kita korbankan. Ya kan? Kita harus tetap nih. Ya. Selama diserang ya sudah kita harus hadapi. Saya masih ingat pada waktu Presiden Trump mengatakan saya akan habis ini pembangkit tenaga listrik, jembatan-jembatan gitu. Itu yang namanya rakyat Iran mengitari itu pembangkit tenaga listrik. Dia ada di jembatan-jembatan. Human shields ya. Human shields, ya. Ini yang kemudian disebut sebagai kalau di Indonesia konsepnya sudah ada, tapi nggak tahu pelaksanaannya. Sishan Kamrata. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Nah ini rakyat harus turun ini. Dan ini amanat dari Undang-Undang Dasar. Ya kan? Nah ini yang kita harus lihat. Jangan sampai ketika kita diserang, ya ada yang katakanlah tidak suka dengan pemerintah, lalu kita bilang alhamdulillah habisin aja biar nanti saya naik. Biar saya naik nanti kan? Ya saya bilang. Tambah hancur gitu ya. Iya. Hancur nanti Di Venezuela terus terang seperti itu. Pada waktu Maduro diambil, memang rakyatnya mungkin nggak suka. Jadi mereka menyambut. Ini yang tidak terjadi di Iran. Tadinya Amerika berharap juga seperti itu. Ali Khamenei diserang, ditewaskan. Harapannya rakyat menyambut, terus kemudian rakyat akan menjatuhkan rejim yang sekarang, Reza Pahlavi masuk. Ternyata nggak terjadi. Jadi ini pertama yang kita harus belajar. Ya, harga kedaulatan itu ya harga mati. Kan? Apapun kita harus pertahankan. Jangan pernah diobok-obok sama asing. Gitu. Betul. Yang kedua, yang juga penting bagi kita adalah kalau kita lihat apa yang terjadi, ya ternyata apa? Iran itu mampu menghadapi negara yang orang bilang adidaya. Paling hebat lah ya. Paling hebat. Jadi kita harus punya confidence. Itu sebenarnya nilai-nilai yang ada di Bung Karno. Kita boleh negara baru merdeka, negara berkembang. Tapi confidence kita ya kan sangat luar biasa. Bahkan kita berani mewakili, merepresentasi negara-negara yang baru merdeka juga. Bahkan ketika dua negara saling bersaing, Uni Soviet dengan Amerika Serikat ini, kita mampu untuk memunculkan ide negara non-blok. Ya kan? Jadi ini yang kita harus pelajari, confident. Jangan kemudian kita merasa, wah kita seneng ketemu sama Trump, wah kita begini, wah gitu. Enggak, that is not the point. Ya, kalau Bapak Presiden bisa ketemu dengan berbagai presiden, perdana menteri dari berbagai dunia, harusnya Bapak Presiden merasa bahwa we are at the same level. Ya, kita duduk bersama untuk discuss issues on the table. Ya, jangan kemudian kalau Trump ngasih ini langsung kita terima, jangan gitu kan? Kita harus seperti itu. Dan Iran mampu. Mana yang namanya negara adidaya? Kita katanya Iran, kita nggak usah menang lawan Amerika, enggak. Tapi ketika kita diserang, kita mampu bertahan. Kita Indonesia juga kata-katanya selalu gitu tuh. Iya, kan? Kita nih kalau misalnya kita melawan Amerika, nggak mungkin lah. Saya yakin sih nggak mungkin. Apalagi kita harus bawa pasukan ke sana kan itu. Tapi kalau misalnya ada serangan dan kita mampu bertahan, waduh bagus sekali. Ya, itu yang kedua.
Yang ketiga, terakhir. yang penting adalah bagaimana politik luar negeri bebas aktif. Ini kita bisa pegang teguh. Ya kan? Pada waktu terjadi perang dan lain sebagainya, ini yang kadang-kadang kita diseret ke sana, diseret ke sini, gitu kan. Tapi kalau saya berharap bahwa jangan sampai kita terlalu terseret untuk masuk dalam blok. Ya. Jadi misalnya saya ambil contoh, waktu kemarin ini kan Amerika minta overflight blanket overflight clearance, ya kan? Nah, Amerika Serikat minta, ya kan? Cina udah wanti-wanti, awas ya Indonesia, ya, kamu kan mempraktikkan politik luar negeri bebas aktif, ya kan? Bahkan juga mungkin dari sisi Iran, jangan-jangan kamu kayak negara-negara di Teluk yang mau membantu Amerika Serikat untuk memperkuat pasukan yang ada di Timur Tengah yang semakin hilang gitu ya. Berarti kamu udah nggak temenan dong sama saya. Nah, ini yang kita harus hati-hati sekali. Karena blocking itu view-nya bukan dari kita. Blocking itu dari luar sana. Dari gitu luar sana. Iya. Nah, tapi kalau kita punya politik luar negeri bebas aktif, kita nggak usah ikut blok sana, blok sini. Tapi kita mempunyai ide, memunculkan hal-hal baru ya, yang turut dalam perdamaian dunia. Kalau usul saya, ya sudah Indonesia mengajak negara-negara, ayo kita bangun aliansi untuk memastikan, mengawal bahwa MOU ini berjalan sesuai dengan harapan, bahkan 60 hari setelah ini akan ada perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Iran, ya, dan kita harus menjaga Israel untuk tidak melakukan sabotase-sabotase terhadap upaya perdamaian dunia. Itu saja udah bagus. Bukan kita sendiri nih, kita hanya mengajak. Kan Inggris, Prancis, kan Bapak Presiden kenal semua. Perdana Menteri presidennya, bahkan juga negara-negara di Timur Tengah. Ayo gitu, kita kemukakan, kita munculkan. Saya yakin kalau misalnya seperti itu, insya Allah dalam urusan luar negeri, Bapak Presiden akan dihormati. Tidak hanya di luar negeri, di dalam negeri. Ya, dan ini yang diinginkan oleh Bapak Presiden, karena kan beliau ini kan suka membaca buku-buku masalah geopolitik dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dikapitalisir gitu loh. Betul. Apa yang beliau lakukan selama ini. Artinya sebenarnya ini di dalam narasi yang sedang diupayakan ini udah masuk ke level itu, tinggal orientasinya kan, kira-kira seperti itu. Betul sekali. Ya mudah-mudahan didengar nih. Podcast kita kadang-kadang suka ditonton juga sama beliau nih. Mantap kalau. Jangan-jangan nanti Prof ditelepon sama Seska. Gak usah lah, kita udah tua gitu. Itu sama Seska. Maksudnya tuh, nanya-nanya itu maksudnya nasihatnya apa itu? Gak kasih nasihatnya boleh gitu ya. Kasih nasihat boleh dong. Luar biasa. Terima kasih Prof ya. Udah hadir ya. Ini kita waktunya terbatas sekarang mau sholat Jumat. Jadi kita harus agak sedikit di-concise gitu ya. Nah, luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi. Nah, itu tadi Profesor Hikmahanto Juwana yang luar biasa. Kita menganalisa bagaimana peace deal yang terjadi antara Iran dan Amerika dan dampak-dampaknya secara regional di Teluk, dan juga tentunya terhadap Indonesia seperti apa. Ada 3 catatan yang luar biasa penting tadi dari Prof. Hikmahanto yang menurut saya ini sangat-sangat harus menjadi catatan penting bagi Kementerian Luar Negeri Indonesia, karena bagaimanapun juga ini adalah momen yang sebenarnya kita bisa berkaca bagaimana negara seperti Iran yang telah diembargo bertahun-tahun kemudian bisa melakukan sesuatu bukan perlawanan sebenarnya, tapi suatu sistem pertahanan yang luar biasa yang kemudian dia bisa mengekskalasi ini menjadi suatu peace deal yang kemungkinan besar menjadi keuntungan bagi masyarakat Iran itu sendiri. Ya. Yang paling penting adalah kompaknya masyarakat Iran ini harus menjadi satu catatan penting bagi kita. Bagaimanapun juga negara kita ini juga harus menjadi negara yang kompak pada saat kita berhadapan dengan ancaman-ancaman asing. Namun mudah-mudahan ini menjadi hal-hal yang bisa memberikan makna tersendiri bagi kedaulatan Republik Indonesia ke depan. Baiklah, akhirnya waktu juga membatasi kita. Saya Pembida Hidayatullah harus undur diri. Nonton terus PhD 4K, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Sampai di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih.